Lebih sulit itu adalah ketika sesuatu perkara ingin kita bicarakan, tapi kita belum tahu nih lucunya di mana, tapi saya pengen omong ini di panggung. Kalau kita bisa bayangkan kita bawa materi itu dan ibu kita tidak tersinggung atau adik kita tidak tersinggung, maka aman, itu materi clean. Itu materi berarti boleh tuh. Nah gitu. Jadi saya tuh setiap kali menulis materi saya bayangkan tuh, ini kalau saya bawakan depan ibu marah nggak ya? Enggak deh, kayaknya aman nih. Nah itu berarti materinya clean. Begitu. Assalamualaikum, Abdurrahim Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ini teman-teman banyak yang sudah menulis, tapi banyak juga yang penulis wannabe ya. Dan ini tadi Asma sudah bacakan biodatanya ya, pengalamannya dari mulai pendidikan ya. Ini kenapa ada hubungannya nggak sih kok dari matematika ya, S2 matematika gitu, terus kok jadi komika, jadi pelawak tunggal, jadi aktor, kok bisa mengundang kelucuan gitu, termasuk yang merasa matematika itu nggak lucu atau lucu ya? Nggak lucu sebenarnya, Bunda. Bentuk dari pelarian pada waktu itu, jadi kayak kuliah S1 S2 di matematika, kemudian mengisi waktu luang dengan ada stand up comedy di kafe gitu, nonton, pulang ajar nonton gitu, kemudian tertarik untuk mencoba, akhirnya coba-coba, terus ternyata menyenangkan gitu proses dalam menyajikan sebuah materi sampai ke panggung tuh ternyata menyenangkan. Nah itu kemudian terus ternyata jalannya bisa sampai ke Jakarta gitu. Okay. Itu sih, tidak menyangka aja gitu pada waktu itu. Kalau di matematika tuh kan berarti logika tuh penting banget ya. Nah terkait dengan profesi sebagai komika gitu, atau teman-teman yang pengen menggarap naskah lucu, sebetulnya seberapa penting sih logika ini tetap terpakai ya? Asma manggilnya Arsyad, Abdur Arsyad. Abdur aja Bunda, Abdur aja ya, oke. Gimana Abdur? Jadi ada hubungannya sebenarnya, jadi dia tuh punya keterkaitan yang sebenarnya itu tidak disadari oleh para penulis komedi sebenarnya, tapi ternyata itu punya keterkaitan. Jadi kebetulan pada waktu saya S2, waktu saya tesis itu, judul tesis saya itu mengangkat tentang berpikir matematis komedian dalam menyusun bahan-bahan komedi. Nah dari tentu namanya penelitian ya, kita mencari data yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Jadi saya tentu tidak semua, cuman saya mengambil beberapa sampel subjek penelitian yang saya pilih dari materinya yang saya lihat mengandung unsur-unsur matematis gitu, mengandung unsur logika dan segala macamnya. Itu kemudian saya jabarin, teliti gitu, dan ternyata memang kemudian setelah itu saya wawancara dengan orangnya juga dalam proses dia membuat materinya. Ternyata memang dia sendiri pun tidak menyadari kalau itu ternyata memenuhi unsur-unsur berpikir matematis. Jadi kalau berpikir matematis itu orang yang berpikir menggunakan logika matematika itu sudah termasuk dalam berpikir matematis. Jadi tidak harus ada angka, akar kuadrat, kemudian diferensial parsial gitu. Tidak harus rumus. Tapi kalau dia berpikir menurut logika itu sudah termasuk dalam pola pikir atau berpikir matematis. Jadi tanpa sadar seperti itu. Misal contohnya itu misal seperti logika orang pada umumnya itu jika makan ya, kalau implikasi jika P makan, logika yang sudah merambah di masyarakat lah. Orang-orang tahu kalau jika makan maka lewat mulut.
dalam analogi orang normal ya, dalam logika orang normal. Kalau orang sakit kan lewat infus, lewat apa. Tapi ini dalam logika orang normalnya pada umumnya, jika makan maka lewat mulut. Maka komedian kemudian dia tahu logika itu, lalu dia kemudian membuat, kalau teman-teman mungkin pernah ketawa masih ini waktu kita kecil sering mulat, dia ambil sendok, dia sendok makanan tapi kemudian dia ke mata. Kemudian kita tertawa karena dia mematahkan logika yang sudah itu. Nah, kenapa bisa ke mata? Mungkin dia tidak berpikir, dia pikir ya lucu aja gitu kalau ke mata. Tapi dasarnya adalah dia tahu logika umumnya, logika bau seperti apa jika makan lewat mulut, kemudian dipatahkan logika yang benar itu dengan logika, dia bikin logika yang lain yang memunculkan surprise, yang istilah dalam stand up comedy itu namanya punchline. Tapi intinya adalah bagaimana ekspektasi ketemu dengan surprise itu jadi lucu tuh. Semakin orang tidak berekspektasi atau semakin jauh ekspektasi dari ekspektasi orang, maka akan merasa semakin surprise dan tentunya akan semakin orang ketawa juga. Kayak gitu, tapi tidak selamanya orang ketawa. Kadang kalau surprise-nya kejauhan orang malah bingung. Kok bisa ke situ? Kenapa ya? Kok bisa ke situ? Kok yang lain ketawa saya enggak ya? Gitu. Jadi memang tricky. Itu seni, namanya seni ya. Jadi ini walaupun dia berpikir matematis tapi dia masuknya di ranah seni. Jadi dia tidak ada patokan yang pasti, semuanya bermain dengan rasa. Jadi kalau dia terlalu jauh pun jadi orang kayak bingung. Kayak teman-teman saya yakin pasti sering lah menemukan. Mengalami itu juga Abdur. Jadi ketika menyiapkan ternyata punchline-nya sering Bunda. Jadi kayak dalam pikiran saya kayaknya dekat nih. Ini masih masuk lah gitu. Kalau stopnya ini, punchline-nya ini, kayaknya orang masih ngeh deh. Tapi begitu tampil, kok hening nih, aduh ternyata. Terus kemudian biasanya kalau kami tampil dan hening gitu pasti ada evaluasi. Paling utama tuh paling sering adalah dari teman-teman gitu yang tampil bersama di panggung ataupun MC atau pokoknya ada teman yang biasanya nonton juga. Itu kalau kami turun panggung langsung diomongin tuh, kenapa itu yang tadi ini? Terus saya tuh yang iya maksud gini. Terus dia ngerasa kayak ya kejauhan Dur. Oh kejauhan ya, saya udah pikir itu dekat loh. Ya gitu-gitu. Jadi memang dalam proses menemukan yang dalam pekerjaan saya dalam masalah stand up comedy, dalam masalah menulis komedi itu, karena dia dasarnya seni, jadi memang tidak bisa dia langsung kita bikin kemudian lucu. Kadang-kadang memang sebuah materi yang solid itu dia butuh berulang kali, naik pertama tidak lucu, turun rewrite lagi, tulis lagi ulang, naik lagi belum lucu, tulis lagi ulang, sampai kemudian dia menemukan lucunya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dilucukan lagi ya memang salah aja udah kayak ganti materi aja gitu. Jangan terlalu dipaksakan. Berarti proses editingnya juga berjalan ya sambil menyusun itu menyusun naskah komedi ya. Abdur sendiri merasa dari dulu atau dikenal sebagai teman-teman nih kalau kita pengen ngelucu harus lucu nggak sih orangnya gitu? Nah ini berbeda pendapat antara teman-teman. Jadi di kalangan komedian atau stand up komedian, di kalangan stand up komedian terutama, jadi ada berbeda pendapat antara semua orang bisa berkomedi dan ada itu gift gitu. Ada yang berpendapat itu gift, ada yang berpendapat itu semua orang bisa berkomedi. Nah saya cenderung untuk lebih ke semua orang bisa berkomedi menurut saya. Kalau kita jadi pelawak mungkin perlu gift, perlu sesuatu yang memang tidak semua bisa punya, tidak semua orang bisa punya. Dia tuh kayak apa ya? Kalau kita ngelihat pelawak tuh emang jago aja gitu. Dia punya bakat itu. Tapi kalau stand up comedy karena dasarnya adalah menulis, menurut saya semua orang kan bisa menulis. Selama sekolah, selama ini semua orang bisa menulis. Semua orang bisa menulis cerita. Bahkan kita dari SD, kalau dulu masih cawu saya nggak tahu kalau teman-teman di sini masih dapat catur bulan nggak ya? Saya dulu SD masih dapat catur bulan. Setiap libur catur bulan itu pasti guru bahasa Indonesia atau wali kelas kan dulu tuh satu guru semua gitu. Belum ada ganti-ganti guru waktu saya SD. Nah ibu itu selalu kasih tugas untuk mengarang bebas selalu tuh. Ntar nanti kita kumpul tuh semuanya adalah mengarang cerita ke rumah nenek. Padahal ada yang neneknya di situ. Mengarang
berlibur ke rumah nenek lah. Nah artinya maksudnya kita dari kecil itu dibiarkan untuk kembali pada bagaimana kita berlatih. Artinya kalau semua orang bisa menulis cerita, menurut saya semua orang bisa berstand up komedi, karena stand up komedi itu hanya masalah format. Jadi format cerita yang biasa kita baca dibawa ke format stand up, cara menulisnya ke format stand up, ada setup, ada punchline, kalimatnya harus efektif, pemilihan diksinya harus baik, jangan bertele-tele dan segala macamnya itu. Selama memenuhi unsur-unsur itu, tinggal bagaimana cara membawanya ke depan panggung. Jadi menurut saya semua orang kalau mau berlatih bisa stand up comedy. Kalau Asma mau boleh tanya, siapa pelawak favoritnya Abdur dan siapa komika favoritnya Abdur? Kalau pelawak, saya favoritnya sih Haji Andre Taulani ya. Kalau saya. Oke. Karena alasannya menurut saya Andre Taulani itu orang yang luar biasa. Karena dia itu basicnya awalnya dia tuh vokalis band awalnya. Bahkan kita kenal dia dari setelah dari Stinky dia tuh booming dengan Waktu Kiamat Sudah Dekat. Dia itu adalah dulu waktu saya sekolah, saya SD, saya SMP, saya melihat Andre Taulani itu sama seperti anak-anak sekarang melihat Jeffrey Nicole. Seperti itulah, itu Andre Taulani dulu itu. Artinya dia tuh bukan basic dari seseorang yang berkomedi, tapi kemudian ketika dia masuk ke komedi, dia bisa ngeblend di situ, belajarnya bagus, belajarnya keren dan segala macam. Dan yang lebih hebat dari dia adalah dia pasangkan dengan siapapun lucu, dengan siapapun. Teman-teman boleh bayangkan Andre Taulani dengan siapa gitu, pasti tetap lucu aja dia. Kalau pelawak lain itu kita masih berpikir kayak si A ini kalau ketemu si B ini nggak terlalu lucu deh. Tapi Andre Taulani dengan siapapun lucu. Itu makanya saya kagum sama Andre Taulani. Kalau dari komika yang saya kagum banyak, cuman kalau harus pilih salah satu mungkin Panji Pragiwaksono kali ya. Kenapa? Kalau saya melihatnya kerja kerasnya, karena dia tuh orang yang betul-betul kerja keras. Hal itu tuh jadi yang sangat baik buat kami yang bergabung belakangan di skena stand up comedy ini. Jadi dia tuh tipe orang yang kalau dalam Islam tuh menghindari kabura maqtan indallah tuh. Jadi kalau dia mengatakan sesuatu, dia mengerjakan, baru dia kasih tahu. Jadi dia tuh tidak mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Jadi kalau dia bilang kalian harus rajin tulis materi, kalian harus kalau bisa setiap hari menulis satu materi, dia melakukan itu. Setiap hari dia menulis satu materi, setiap hari. Bahkan sampai sekarang sudah di posisi yang bikin special show yang datang ribuan orang pun dia masih menerapkan disiplin itu. Jadi hal-hal itu tuh luar biasa buat saya melihat sosok seorang Panji Pragiwaksono gitu. Maksudnya dalam hal berkomedi teladan lah, bisa dijadikan teladan. Itu sih. Baik ya, Asma pun setiap menonton film yang ada kamu tuh Asma ketawa terus loh, sumpah. Lucu ya. Abdur, apa sih tahapan-tahapan nih? Kita masuk nih ya ke tema nih, menggarap naskah komedi ya. Apa tuh sebetulnya tahapan-tahapan nih yang kamu siapkan gitu ya saat kamu menyiapkan naskah komedi? Barangkali dari yang hadir nanti ada juga yang pengen jadi komika nih Abdur. Ini dari Sabang sampai Merauke nih biasanya. Wah, insya Allah mudah-mudahan biar makin banyak warna, bagus itu. Nah kalau saya Bunda, bagaimana awalnya adalah tentu sebuah materi bisa jadi materi itu awalnya adalah dari kemudian tercetus di kepala, tiba-tiba muncul di kepala. Itu kadang-kadang saya menepi dulu kemudian mencatat di handphone. Karena kalau tidak segera dicatat, begitu saya sampai tujuan hilang tuh di kepala tuh. Nah tadi perasaan di lampu merah Margonda lucu tuh, kok sampai Lenteng Agung kok hilang nih ya. Kok hilang ya? Apa ya tadi ya gitu. Jadi saya selalu menyempatkan diri
begitu saya menemukan ide, saya berusaha berhenti sebentar untuk menulis cepat-cepat gitu. Yang pertama dari situ. Biasanya kalau materi-materi yang kita tercetus seperti itu jauh lebih mudah dibuat materi. Karena pada waktu kita tercetus begitu, itu kadang-kadang kita sudah ketawa duluan kayak, aduh lucu nih gitu. Biasanya itu lebih mudah karena kita sudah tahu titik lucunya di mana. Yang lebih sulit itu adalah ketika sesuatu perkara ingin kita bicarakan, tapi kita belum tahu nih lucunya di mana. Tapi saya pengen omong ini di panggung. Saya pengen penonton tahu soal ini. Saya pengen penonton mengerti soal ini. Cuma saya pengen ngomongin, cuman saya belum tahu nih ini kalau saya omongin lucunya di mana ya. Nah itu saya belum tahu. Nah itu yang kadang-kadang agak gitu. Jadi bikin bagaimana meramu antara argumen, kemudian fakta lapangan dan juga kelucuannya biar jangan saling tumpang tindih, jangan sampai ini gitu-gitu, itu agak meramunya agak sulit ketimbang materi yang kita duduk-duduk kemudian kayak ada ilham gitu, kayak muncul gitu, ini lucu nih, nah, itu biasanya cenderung lebih mudah. Nah biasanya begitu berangkat kalau saya menulis materi Bunda awalnya. Oke. Dan itu ketika kamu tuh, jadi memang ya, tapi itu buat teman-teman ya semua ini sama nih ya, teman-teman yang nulis buku pun seperti itu gitu. Kalau ada ide catat ya kan, kalau udah kita lupa mencatat dan ide itu mahal sekali ya Abdul ya. Yeah. Kita orang nyari ide susah gitu, ide itu udah dikasih sama Allah tiba-tiba lupa nyatat, sayang banget gitu kayak mubazir gitu ya. Ya, dan teman-teman juga sama nih Abdur, kalau memang kita memulai dari amanat, katakanlah kalau nulis nih Asma misalnya, mau mulai dari pesan nih, Asma pengen nyampein ini nih gitu ya, tapi delivernya kayak gimana gitu, teknik penyampaiannya kayak gimana gitu, itu kan mungkin ya hambatannya gitu. Dan kalau buat Komika sendiri, Asma sebetulnya penasaran dengan naskahnya tuh kayak gimana sih? Pakai sudut pandang gue ngomong kayak gini nih gitu, atau sudut pandang sudah seperti kayak kita orasi gitu ke penonton gitu. Kalau sudut pandangnya itu ada kotak kemudian ada bulatan-bulatan di dalam kayak himpunan. Nah diagram Venn itu saya membuat kayak 3 lingkaran. 3 lingkaran ini setiap lingkarannya saling memotong, saling menyinggung antara satu dan yang lain. Saling menyinggung antara satu dan yang lain sehingga ada satu himpunan ya ada satu bagian di tengah yang dia itu menjadi bagian atau anggota dari lingkaran A, lingkaran C gitu. Nah lingkaran A itu adalah pengetahuan. Jadi saya tidak akan membuat materi yang saya tidak tahu. Saya berusaha untuk membuat materi yang saya tahu. Yang saya paham soal itu, saya tahu, saya pernah baca, saya teliti, atau banyak bacaannya gitu. Jadi tidak hanya satu bacaan kemudian saya jadi tahu, tidak, tapi dari beberapa bacaan, apa gitu-gitu. Banyak sumbernya gitu. Nah itu biasanya yang saya bikin. Yang pertama, lingkaran pertama adalah pengetahuan, lingkaran kedua adalah kepedulian. Saya tahu, tidak peduli, ya juga gitu saya tulisin gitu. Jadi menjadi materi. Jadi kalau saya harus tahu dan saya peduli, maka itu 2 modal untuk saya membuat materi itu. Ada efek mirroring, kalau kita berbicara kemudian tidak yakin dengan apa yang kita bicarakan, penonton akan merasakan itu. Penonton tahu banget. Kayak kita kalau ngajar dulu, saya dulu waktu masih kita ngajar, kalau masuk kelas nggak mempersiapkan silabusnya itu apa segala macam, kelihatan kita nggak persiapan, itu siswa juga tahu ini guru kayaknya nonton bola nih, kayaknya nih nggak siap ngajar nih dia, ketahuan gitu. Nah begitupun dengan seni panggung, kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita bicarakan, orang tahu, berasa gitu. Kemudian lingkaran yang ketiga adalah persona. Jadi sudah tahu, sudah peduli, yang berikutnya adalah persona. Persona itu berkaitan dengan branding kita di panggung. Ketika kita bicarakan itu bisa menyuri kepercayaan penonton atau tidak, believable atau tidak. Kayak misalkan ya,
misalkan aja, misalkan saya tahu soal perdagangan di Chile, misalnya saya tahu perdagangan di RRC, saya peduli dengan itu karena itu mungkin bisa mendatangkan devisa negara atau apa gitu. Tapi ketika saya bawa di panggung, personanya nggak masuk. Kenapa Abdur bahas perdagangan Cina? Emang orang nggak percaya gitu, masa seorang Abdur bahas perdagangan Cina? Emang dia tahu soal itu, kayak gitu. Jadi 3 hal ini sebenarnya akan membuat materi itu akan menjadi dekat dengan kita. Kita saring pakai 3 lingkaran ini, maka materi itu rasa bahwa itu materi yang benar, itu Panji banget gitu ya, kelihatan gitu. Iya, itu yang akan menyaring sehingga materinya itu berasa dekat dengan si komikanya gitu. Nah, itu 3 saringan yang dibikin, yang awal mula ini kemudian kayak misalnya saya tahu TikTok, mungkin bisa aja persona saya masuk di TikTok bisa, cuman saya nggak peduli, jadi saya nggak pernah bikin, saya nggak terlalu peduli main TikTok dan segala, jadi saya udahlah nggak usah dibahas ya, malas juga gitu, jadi gitu. Itu hal-hal yang akan membuat materi itu berasa dekat dengan kita gitu, itu sih Bunda. Untuk itu gitu ya, kan harus ada ada pengenalan terhadap diri sendiri gitu ya, ada feel-nya gitu. Itu bagaimana menemukan itu, bahwa sama seperti teman-teman penulis kan, bahwa ini ada dari tadi senyum-senyum dengerin Abdur, ada Kian Permana, ada Dari ya, dari tadi geleng-geleng ketawa-ketawa ya. Ini kan kayak misalnya Kian mau nulis apa nih yang gue bangetnya gitu. Nah, nemuin yang gue bangetnya atau orang percaya gue ngomongin ini tuh ada rumusannya nggak? Nah, dari 3 hal yang tadi itu sebenarnya memang yang paling sulit di personanya, karena bahkan stand up comedian pun sampai sekarang, mungkin ada stand up comedian yang sudah lama pun, bahkan saya pun kalau ditanya sama penonton personanya apa Dur, saya juga tidak tahu, saya juga bisa jawab gitu. Tapi ada senjatanya bagaimana kita bisa tanpa harus tahu persona kita apa, tapi penonton kita bisa tahu ini masuk atau tidak. Itu adalah jujur saja sama diri sendiri. Jadi karena materi itu tidak mungkin ada yang bisa dibuat-buat, mungkin ada orang lain yang bisa membuat itu, kemudian dia berakting di panggung, kemudian orang percaya bahwa itu dia alami atau itu dia banget, itu bisa saja. Cuman kalau saya sendiri itu saya lebih memilih untuk materi-materi yang ya jujur aja gitu, jujur apa yang saya rasakan saya omongin, jadi jujur. Jadi ketika saya tidak, kan dasarnya tuh manusia itu diciptakannya kan sudah berbeda-beda. Selama kita menjadi diri sendiri, tentu kita akan berbeda dengan orang lain. Jadi saya percaya itu. Jadi saya merasa kayak tidak perlu saya membuat sesuatu yang bukan saya, cukup saya menjadi saya, dan insya Allah akan menjadi sesuatu yang berbeda. Itu yang membuat saya bagaimana menemukan personanya itu, gitu sih. Udah. Oke, itu sesuatu yang Asma sering banget ulang tuh Abdur ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya gimana sih biar jadi penulis yang berbeda, jadi diri kamu sendiri gitu. Karena pasti setiap kita unik gitu ya. Betul. Jadi kalau kita setia dengan diri kita sendiri ya, insya Allah tadi seperti dan makin yakin ya dengan konsep itu, karena tadi Abdur juga mengatakan. Abdur, ada nggak sih do's and don'ts-nya nih buat teman-teman yang pengen misalnya menyelipkan kelucuan gitu ya dalam atau menemukan menggarap komedi dengan baik dalam tulisan dia gitu. Ada nggak sih do's and don'ts yang kamu perhatikan? Do's and don'ts-nya saya ini saya nggak tahu nih apa ya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, atau apa yang dihindari gitu? Yang dihindari, yang tidak dihindari. Awalnya sebenarnya komedi itu, namanya komedi ya dituntutnya lucu. Itu yang pertama. Komedi itu dituntutnya lucu. Tapi kemudian lucu itu banyak caranya sebenarnya. Banyak caranya. Kadang hal yang saya alami sendiri, ini yang saya alami sendiri saja gitu. Saya tidak tahu ini do atau don'ts-nya, tapi ini yang saya alami. Jadi ketika saya menulis materi,
ada jalan-jalan pintas untuk membuat itu jadi lucu. Tapi jalan pintas tidak nyaman untuk membawakannya. Karena ini berkaitan dengan hal yang saya rasakan, berkaitan dengan saya tidak mau seperti itu dan segala macam. Pokoknya kayak lebih ke jangan deh punchline-nya kayak gini. Kayak nggak ikhlas saya kalau punchline-nya seperti itu. Nah itu saya tuh meyakini dalam hati saya bahwa setiap kali saya misalnya ada materi gitu, ini lucu banget nih, punchline-nya lucu banget nih, tapi masa saya bilang begini sih di panggung, masa begini gitu. Nah itu saya akan berusaha untuk tidak memakai itu, sembari saya meyakini bahwa Tuhan tuh pemilik segala kosakata, pemilik segala kalam di dunia ini. Jadi tentu kalau saya nggak bikin begini, kayaknya dia ganti dengan hal yang kalimat yang lebih bagus deh. Kayaknya saya tunggu aja gitu. Jadi saya kadang-kadang saya lepas aja gitu, kayak jalan-jalan, makan, main sama anak kayak apa, kayak nanti baru datang lihat lagi, ternyata menemukan ide yang lain gitu. Oh ternyata bisa gini juga dan lucu juga gitu. Dan ketika dicoba memang lucu. Jadi karena komedi itu dituntutnya lucu, maka filternya itu kembali kepada diri masing-masing. Ketika jujur pada diri sendiri itu, jadi kalau itu dirasa tidak nyaman, ya jangan. Saya dulu waktu diajarkan pertama kali stand up itu, kan materinya harus clean atau segala macam. Pada waktu awal-awal di Malang dulu waktu belajar stand up, diajarkan untuk materi harus clean dan segala macam gitu. Kemudian cara mengetahui materi itu clean atau tidak, itu adalah senior-senior saya yang kasih tahu. Jadi caranya adalah membayangkan membawa materi ini di depan ibu kita sendiri atau saudari perempuan kita gitu. Kalau kita bisa bayangkan kita bawa materi itu dan ibu kita tidak tersinggung atau adik kita tidak tersinggung, maka aman, itu materi clean. Itu materi berarti boleh tuh. Nah gitu. Jadi saya tuh setiap kali menulis materi saya bayangkan tuh, ini kalau saya bawakan depan ibu marah nggak ya? Oh enggak deh, kayaknya aman nih. Nah itu berarti materinya clean. Begitu. Jadi cara saya memfilter biar menemukan materi yang saya nyaman di panggung. Begitu sih. Iya, ini kayaknya nyambung ya. Itu termasuk kayak misalnya pornografi ya. Iya. Ya kan? Jadi ini juga pertanyaan Asma nih kan, sebagian ya komika misalnya ada yang menggunakan itu gitu ya, menggunakan nyerempet lah untuk lucu gitu. Nah ini terkait ini suaku judul gitu. Jadi nggak harus humor, nggak harus kotor gitu kan. Sebetulnya kenapa sih banyak orang yang melirik gitu ya hal-hal yang seperti ini gitu. Kayak ini jujur aja nih ya, sebagian teman-teman di aplikasi KBMF ini aplikasi yang termasuk sebetulnya kita menegakkan anti porno literasi dan pornografi. Jadi cover juga nggak boleh. Cuma kalau kadang-kadang lolos karena di up sendiri kan gitu ya, di aplikasi ini gitu, kita butuh banyak mata untuk melaporkan gitu, untuk supaya bisa ditegur gitu. Tapi tetap aja masih ada gitu ya yang nyerempet gitu ya, adegan adegan buka anduk di naskah gitu ya. Nah berarti kalau buat Abdul kenapa sih gitu tema-tema ini? Sebetulnya banyak nggak sih sumber-sumber kelucuan yang nggak kotor gitu, yang bisa digarap nih baik oleh teman-teman penulis atau teman-teman komika? Sebenarnya banyak. Itu tadi yang saya percaya bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa mungkin karena pada waktu itu dalam menulis mentok aja gitu. Tapi kalau yakin ada pengganti yang lebih baik, insya Allah ada gitu. Nah kenapa kemudian banyak yang begitu? Karena kalau dalam komedi itu tuh jalan pintas. Itu jalan pintas, itu gampang banget. Jadi gampang banget bikin penonton tertawa kalau itu. Jadi itu tuh jalan pintas emang. Jadi ketika kita membuat sesuatu materinya serius segala macam. Punchline-nya ke arah sana gitu. Itu gampang banget orang ketawa. Gampang banget. Nah, itu kemudian waktu awal-awal saya belajar stand up comedy, kami itu dilarang untuk membuat joke seperti itu. Joke-nya itu harus clean. Karena kalau alasannya para senior adalah
Karena itu joke-joke yang mudah. Kalau joke yang tidak clean itu joke yang mudah. Kalau kamu terbiasa bikin joke yang mudah, suatu saat dituntut untuk bikin joke yang clean kan sulit. Tapi kalau sudah terbiasa dengan joke yang clean, ada satu momen mau joke yang agak kotor-kotor gitu, itu sangat mudah dibikinnya karena sudah terbiasa dengan joke-joke yang clean. Dan ternyata itu membuahkan hasil gitu. Ketika terbiasa dengan joke yang clean, ketika masuk ke televisi, tidak sulit membuat materi karena sudah terbiasa dengan itu di komunitas. Jadi ketika TV menuntut materinya harus bersih dan segala macam, ya itu memang sudah sering dilakukan di komunitas juga, jadi sangat terbantu di situ. Oke. Ini kan pilihan ya Abdur ya? Iya. Bagaimana juga teman-teman yang menulis ya, bisa menulis, mereka boleh memilih menulis yang 18 tahun ke atas, 21 tahun ke atas gitu kan ya? Tapi kenapa pilihan ini kemudian jadi pilihannya Abdur? Untuk joke yang clean tadi. Sebenarnya lebih ke ketidaknyamanan saya di panggung itu tadi Bunda. Jadi kalau saya merasa saya tidak nyaman di panggung. Bukan karena ibu galak juga kan? Bukan juga. Jadi kadang-kadang tidak nyaman aja. Jadi kayak karena membayangkan ibu nonton, kemudian adik perempuan saya nonton, itu membuat saya kayak nggak nyaman saya di panggung. Jadi kemudian kayak ya udahlah cari hal yang sebenarnya. Komedi itu triknya itu adalah kalau kita menggunakan jalan pintas langsung menghajar ke arah sana memang gampang untuk lucunya, tapi sebenarnya untuk membuat lucu yang lain bisa, karena kuncinya adalah di permainan situasinya saja gitu. Bagaimana kita membangun theater of mind-nya penonton, cerita yang kita bawa ini situasinya itu memang sudah lucu, situasinya itu bertabrakan. Situasi yang seperti itu. Kemudian kalau tidak bisa dengan situasi, masih ada dengan cara pemilihan diksi, masih ada dengan cara mematahkan logika, masih ada dengan what if, perumpamaan, kemudian dengan majas-majas, dengan hiperbola, personifikasi, kemudian komparasi, masih banyak jalan. Jadi pelurunya tuh banyak banget gitu. Tidak harus menggunakan sniper atau yang satu itu, tidak harus pakai nuklir ini, senjata yang lain masih banyak gitu. Ya gitu sih. Jadi menurut saya berarti banyak memilih itu karena memang jalan pintas. Nulis yang dewasa ini harus mulai nih membayangkan kalau tulisannya dibaca anaknya gitu ya. Tulisannya dibaca ibunya gitu. Betul. Nyaman nggak gitu ya? Kalau nggak nyaman ya barangkali kita harus mencari peluru yang lain ya, mencari punchline yang lain. Abdur, ini sebelum kita buka tanya jawab ya. Tadi kan beberapa kali kita Abdur menyebutkan punchline ya. Sebetulnya definisi punchline itu apa sih? Apa dia berupa beneran satu kalimat atau apa gitu? Punchline itu sebenarnya artikan secara harfiah kan ya yang orang nonjok gitu ya. Yang nonjok. Jadi sebenarnya punchline itu adalah hasil dari dari surprise yang tidak tertebak oleh ekspektasi. Jadi ketika kita melempar setup, semua penonton itu pasti punya ekspektasi. Jadi ketika kita bercerita sesuatu, orang tuh membayangkan 2-3 kalimat setelah ini apa ya? Oh ini kayaknya dia jatuh deh. Enggak, ini kayaknya dia salah masuk rumah. Enggak nih, kayaknya dia salah ketemu orang. Ternyata waktu punchline-nya, surprise-nya itu kita kasih, ternyata enggak. Kita tebak A, tebak B, tebak C, yang kita kasih D. Nah surprise itu kemudian membuat orang kasihnya itulah punchline-nya gitu. Gitu. Dan ini banyak, jadi ini istilah saja, istilah dalam stand up comedy setup punchline, tapi itu bentuk seperti ini itu di setiap seni panggung tuh ada aja, di drama tuh apa gitu, kalau di skenario film tuh apa gitu namanya, selalu ada. Kalau di pelawak itu namanya gong, jadi kayak punchline tuh mereka sebut gong. Ini gongnya di mana nih? Kalau gitu. Cerita jadi kayak plot twist gitu nggak sih?
Iya, jadi kayak iya betul, kayak plot twistnya, oh ternyata dia gini, gitu-gitu. Nah itu yang yang dimaksud dengan punchline di stand up comedy. Oke, dan humor ini Abdul setuju nggak bahwa humor bisa juga menjadi media dakwah, misalnya media kebaikan, media yang inspiratif gitu? Bisa menurut saya. Ini menurut saya pribadi bisa, karena dalam pikiran saya ketika orang senang dengan apa yang kita bicarakan, dalam keadaan senang, biasanya perkataan masuknya lebih enak gitu. Ketimbang kita berbicara dengan orang yang sedang ketakutan dengan kita misalkan. Mungkin masuk juga perkataannya, tapi pulang dia tidak mikirin atau gimana gitu. Tapi karena saya sering begitu, saya sering nonton stand up gitu, kemudian ketawa-ketawa, tapi ada perkataan-perkataannya yang kayak, aduh keren banget ya, saya pulang pun masih mikir gitu, oh iya ya benar ya, kayak gini ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau dalam keadaan lagi senang tuh masuknya lebih mudah gitu. Kayak kita misalkan di lingkup teman-teman kita, kalau diskusinya itu enak, suasananya senang segala macam, inti-inti diskusinya itu, poin-poinnya itu kita pulang pun masih mikirin, oh iya benar ya kata teman saya tadi gini-gini, ya benar juga ya gitu-gitu. Itu sih. Nah. Oke, satu lagi deh pertanyaan ya dari Asma. Abdul nih, Asma yang kepo dan tapi mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan teman-teman ya. Yeah. Bagi Abdul pribadi gitu ya, ranah mana gitu yang kira-kira seringkali mengundang apa ya, pokoknya saraf-saraf kelucuan gitu, ide kelucuan gitu. Apakah situasi keseharian gitu kayak, atau dunia pelajar gitu, atau apa gitu? Kalau saya situasi keseharian tuh paling sering memunculkan ide komedinya. Dalam saya yang saat ini, yang dalam kondisi saat ini, kelucuan itu paling sering muncul dari anak. Karena anak saya baru umur 3 tahun, pokoknya suka random, dan itu sumber kelucuan banget gitu. Kayak aduh lucu banget ya, kok bisa begini ya, kok bisa begini. Dia mikirnya gimana kok ya, gitu-gitu, itu tuh lucu banget. Itu dia dewasa, dia nggak marah sama saya kalau saya lucuin dia gitu ya. Tapi ya, tapi itu dalam saat ini secara umumnya ya keseharian tentunya. Kadang di lampu merah ya, pengendara di sebelah ada aja kelakuan aneh di lampu merah gitu, kayak kenapa sih Pak begitu banget gitu. Nah itu tuh lucu gitu. Kadang saya pernah ketemu di jalurnya Pondok Indah gitu, karena saya pakai motor, terus ada bapak-bapak dia terobos jalur busway gitu, di depannya ada busway, terus dia ikut dari belakang. Ketika busway-nya berhenti lah di belakang busway, dan dia belakang pas di bagian AC-nya busway itu. Nah AC-nya busway itu kan kalau yang di luar pintunya itu, AC-nya itu kan panasnya minta ampun. Jadi dia berhenti di situ, baru dia sadar bahwa panas banget gitu. Terus kan kita lagi macet-macetan, kita semua lagi macet, jadi mau nggak mau kita semua lihat dia gitu. Terus dia tuh yang kayak malu gitu, kayak aduh panas lagi, aduh coba gimana. Terus dia tuh noleh ke kita, terus panas mas. Ya kita tahu itu panas. Nah kayak gitu bahkan udah tahu ya. Iya, nah kadang gitu karena dia malu mungkin. Dia malu udah terobos busway, jalur busway, kemudian ternyata dia kepanasan sendiri gitu. Jadi mau mundur juga dia sungkan kali ya. Jadi ya begitulah. Nah hal-hal kelucuan-kelucuan itu sering banget terjadi di keseharian kita. Asal kita jeli aja. Kelakuan teman lah, waktu kita berangkat ke kampus lah, waktu makan di kantin lah. Wah macam-macam aneh-aneh pokoknya. Berarti tetap harus buka mata, buka telinga ya. Betul. Hidupkan hati ya, supaya peka gitu terhadap hal-hal yang sebetulnya ini lucu ya, gitu ya. Harus peka dengan tanda-tanda gitu. Karena Allah sudah memberikan tanda-tanda kan. Kita
Kalau kita golongan ulil albab gitu kita bisa lihat tuh. Ini komika soleh nih, ada nyasarnya ke ulil albab. Baik, Abdur, kita buka tanya jawab ya Abdur ya. Ini yang saya mulai dengan yang tadi tertawanya paling keras nih ya, Mas Sulhan Rohim ya. Silakan. Apa tadi yang bikin ceria banget ya? Silakan. Satu pertanyaan saja ya Mas ya. Boleh disebutkan dari kota mana saat ini, sedang berada di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya sebenarnya kalau pertanyaan sih Mas di kota mana Mas? Banyak ya. Cuman mungkin kota saya dari Jakarta. Jakarta Utara. Ya, ini Bang Abdur ini salah satu komika favorit saya. Pertama kali casting yang mukulin ibunya pacarnya itu, waktu sampai dia puisi kapal tua ya. Dan semua videonya tuh saya download. Ya, karena saya ngelihat bahwa ini komika yang cukup dia bisa membawakan nilai-nilai agama secara lebih. Kalau yang lain kan saya ngelihat kadang agak ya kadang roastingnya bahkan ya saya sih nggak mau bertanya, tapi saya harap bahwa ini kan salah platform penulisan favorit saya. Saya sebenarnya untuk ini Bunda untuk menulis di KBM kontes, tapi ternyata nggak catch up saya ininya ya, itu tetap akan saya coba selesaikan. Karena gini, saya punya kegalauan. Aplikasi menulis yang lain itu kan dia terlalu vulgar ya, dan seringkali itu dibaca anak-anak. Dan saya pernah ngelihat sendiri soal, ya ini kebetulan anak ini, tapi bukan anak saya gitu. Dia tuh suka baca dan kontennya sangat dewasa. Gitu. Sehingga anak ini sangat manipulatif, padahal usianya baru sekitar 7-8 tahun lah. 8 tahun berarti kalau sekarang. Sampai ini saya berharap bahwa ya si Hilman ya yang dulu bisniskan, sekarang saya lihat novel-novel untuk anak kecil tuh relatif nggak banyak gitu. Dan ini juga mungkin nggak tahu, saya juga berusaha untuk bisa menulis, tapi ya memang tidak mudah. Ya hanya sekedar komentar saja. Kalau masalah ini mungkin kita bisa dapat banyak materi di YouTube. Saya udah pernah lihat bagaimana Panji, Ernest, Raditya dalam memberikan mentoring terhadap komika-komika di Suci ya. Tapi saya Bang Abdur ini personanya orang Tor, dan dia orang sekarang matematika, dan itu ya menarik sekali. Ya kalau saya ini apresiasi dari fans nih ya, Mas Abdur. Ya, terima kasih Mas Sulhan. Insya Allah dan terima kasih banyak. Iya. Gimana nih happy apa ya komentar fenomena pornografi? Ada obrolan nggak sih di antara teman-teman komika nih terkait ini? Kalau obrolan secara khusus tidak ada Bunda. Jadi kayak karena memang di dunia yang saya tahu, di dunia stand up komedi itu benar-benar nafsi-nafsi gitu. Masing-masing ngurus materi masing-masing gitu. Paling cuman ketika ada yang tidak yakin dengan materinya, kemudian dia bertanya gitu, ini gimana ya? Diginiin enak nggak? Kalau diginiin lucu atau tidak gitu. Jadi memang sangat bebas, karena memang benar-benar kembali pilihan. Tidak, iya, seseorang tidak punya hak untuk mengatakan ini tidak boleh atau ini boleh kepada yang lain, karena memang benar-benar tidak ada hierarkinya segala macam kan. Kalau dilihat trennya untuk tema dewasa bertambah, berkembang atau turun atau gimana, Abdur? Kalau di dunia panggung ini nih. Kalau saya melihatnya, jadi sebenarnya tema di yang saya alami itu, yang saya lihat ini,
Jadi tema pornografi itu bukan berarti dia bikin materi pornografi, bukan. Materinya itu misal lagi makan, materinya tentang orang makan misalkan. Materinya dia tentang orang makan atau tentang main bola misalkan. Nanti punchline-nya itu tiba-tiba loh kok ke situ gitu. Jadi punchline-nya, jadi karena dia jalur lucunya tuh mudahnya ke situ. Nah biasanya ini tuh terjadi, banyaknya, maraknya itu terjadi di komika-komika yang baru belajar. Karena itu jalan termudah membuat lucu. Jadi akhirnya banyak yang, jadi kalau saya nonton misalkan kayak, kan ada komunitas di setiap kota. Kalau di Jakarta tuh ada Jakbar, Jaktim, komunitas stand up Indonya. Ada stand up Indo Bogor, Bandung, ada Depok juga ada. Nah, di setiap minggu kan ada open mic. Jadi bebas, itu siapapun boleh open mic. Nah, kan banyak juga orang baru yang mau open mic, kemudian ada juga yang mungkin baru gabung sebulan, 2 bulan open mic. Nah biasanya tuh terjadinya tuh di orang-orang ini nih, karena dia belum tahu banyak senjata yang lain, biasanya begitu. Tapi kalau terjadi di komika-komika yang sudah lama, yang kita sudah tahu sering manggung, kemudian ada toilet jokes atau apa gitu, ya itu udah kembali ke masing-masing. Mungkin dia ngerasa kayak udah nggak ada lagi kayaknya nih, udahlah gitu ya mau bagaimana gitu. Udah 3 hari 3 malam. Ya udahlah gitu. Sementara yang senior bisa gini ya, begitu turun ya dari panggung, cari yang muda. Iya. Jadi lebih ke situ gitu. Iya, Abdur, ini ada pertanyaan menarik ya di chat ya. Batas dalam suku dalam komedi seperti apa? Oh maksudnya ini ya, kalau kita pakai latar ya, misalnya dari suku tertentu gitu ya, ada orang timur berbahasa Mandarin, itu bisa masuk dalam komedi kan? Lalu yang nggak bolehnya gimana, yang boleh gimana? Nggak sara mungkin maksudnya ya? Iya mungkin. Jadi kalau dari saya selalu membawa timur ya. Kalau saya selama yang kita bawa itu adalah hal yang memang kita, ya tidak apa-apa sih menurut saya. Walaupun dalam perjalanan saya ada aja orang timur yang protes. Oh ada juga ya? ada juga. Karena dia merasa bahwa enggak, timur enggak gitu. Tapi kan timur itu memang luas. Jadi memang misalkan kayak air susah. Banyak orang kemudian misalkan dari mana gitu, timur yang lain, di Indonesia timur yang lain, kemudian protes, enggak lah, timur enggak sesusah itulah. Ya itu kan Anda, saya memang susah airnya. Jadi intinya kalau selama kita jujur, selama kita tidak mengada-adakan itu, insya Allah gampang. Kita kita kasih taunya mudah, karena kita memang punya yang kuat, kita tidak mengada-ada juga gitu. Nah itu, jadi bahwa selama itu kita, itu menurut saya sih selama kita bawa ras atau suku sendiri sih menurut saya aman. Tapi kesalahan itu ketika kita bukan orang itu, kemudian kita bawa itu. Nah itu yang kadang-kadang sensitif. Lebih sensitif. Walaupun karena memang akses itu mudah sekali teman-teman sekarang ini, aksesnya mudah sekali. Padahal kalau kita tahu warkop dulu itu sama sekali bukan, tidak garis-garis Bataknya, tapi dia membawakan sebagai orang Batak, ini segala macam, dan dulu aman-aman aja sebenarnya. Cuman karena dulu kan media tidak secepat ini gitu. Sekarang kita perform di Jakarta, 10 menit kemudian orang di Papua udah tahu materinya. Sangat cepat. Jadi karena sangat cepat, jadi kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan itu. Baik, jadi sensitivitasnya juga harus terkait. Dan akses video ini kan lebih mudah. Orang lebih banyak nonton video daripada baca buku. Jadi kalau medianya video, medianya audiovisual itu lebih banyak orang lihat dan orang tangkap gitu. Padahal kalau kita kayak lihat buku-bukunya Andrea Hirata gitulah ya, misalkan judulnya yang Ayah itu latar ceritanya orang Melayu, itu ada kebiasaan-kebiasaan Melayu yang dilucu-lucuin juga sama dia, yang orang Melayu itu gini.
Saya yakin orang Melayu nggak tersinggung karena itu buku ya. Jadi orang nggak baca juga. Mungkin banyak pembacanya. Cuman orang karena itu buku tidak secepat ini. Dan biasanya orang kalau emosinya lebih tertata ketimbang orang yang nonton video. Orang yang punya kebiasaan membaca tuh biasanya lebih slow gitu. Nah, media audiovisual ini memang betul-betul bisa merambah ke setiap orang. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam menyusun setiap kalimat gitulah. Baik, berikutnya Abdur, kita coba nih pertanyaan dari Kian Permana. Silakan Kian, di unmute. Kian dari Jakarta. Saya dari Kediri. Oh, Kediri, oke. Silakan Kian. Oh ya, sebelumnya kan saya bukan orang yang komedian ya, jadi agak susah kalau mau ngambil misalnya punchline yang bisa ngundang tawa gitu. Nah, kira-kira pertama pertanyaannya, kira-kira gimana untuk punchline? Tadi kan sudah disebutkan satu, misalkan kita mematahkan premis umum, misalkan harus lewat mulut gitu kan. Ya, kayak gitu. Kan gimana gitu, biar dapat punchline-nya. Terus saya juga sering mendapatkan suatu kayak komedi. Misalkan saya sering dengar itu kalau orang tua kan ada nih yang motor nanjak gitu. Kita ngingetin, Pak gearnya dikurangin gitu biar kuat. Orang satu aja nggak kuat kok mau gear 2 gitu. Kan logikanya kan nggak ke situ kan, bukan ke jumlah. Tapi kalau mau nuliskan ke model literasinya itu gimana? Kadang kan saya bingung gitu untuk masukkan ke dalam model tulisan. Iya. Karena kita jadi komika yang stand up itu kan kita langsung menghadapi mata, menghadapi ekspresi. Nah, stand up itu harus benar-benar bisa membangun feel. Tapi untuk dapat feel komedi itu biar bisa menarik intuisi komedi itu ke dalam tulisan. Baik, terima kasih Kian. Sebentar pertanyaannya dua nih. Baik, ini saya menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu aja, karena dibandingkan dengan teman-teman, saya yakin teman-teman jauh lebih paham lah kalau menulis cerita itu, karena saya nggak terlalu tahu bagaimana cara menulis cerita. Yang pertama, menurut saya ini yang di stand up comedy juga lakukan. Pertama adalah kita harus menumbuhkan sense of humor. Sense of humornya itu harus ada dulu tuh. Bagaimana cara menulis komedi, bagaimana cara menemukan punchline. Awal mula adalah kita harus punya rasa komedi di dalam diri kita. Hal yang komedi dan hal yang tidak komedi. Kalau kita bikin begini kayaknya lucu, kalau kita bikin begini kayaknya tidak lucu. Harus menumbuhkan sense of humor. Bagaimana cara menemukan sense of humor? Cara menumbuhkan kepekaan tentang humor adalah perbanyak referensi komedinya. Jadi kalau dalam stand up komedi, kami perbanyak menonton video-video stand up baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami sering nonton. Nah, kalau dari Mas Kian berarti baca buku-buku yang menurut Mas Kian, wah komedinya dapat banget nih ini buku nih. Ceritanya kok lucu ya. Nah, harus sering baca tuh sehingga sense of humornya muncul. Lalu kemudian setelah sense of humor muncul, ketika misalkan baca, kemudian dapat, waduh lucu banget ya ini ya. Pelajari strukturnya dia, gimana kok dia bisa bikin saya ketawa nih, gimana strukturnya. Itu juga yang biasa di stand up comedy. Jadi saya kan misalnya nonton kayak Dave Chappelle gitu di Netflix. Ada materinya dia yang saya ketawa banget. Itu saya pause tuh. Awal mula saya nonton saya ketawa, tapi kali keduanya saya nonton saya pause. Kemudian saya tulisin materinya dia. Kemudian saya perhatikan gimana dia bisa ngejebak saya, kok saya ketawanya banget. Oh ternyata dia tulisnya begini. Oh setelah dari sini dia lariin ke sini, ke sini. Jadi kita plagiat formulanya. Temanya kita bisa tema yang lain, tapi formulanya kita dapat. Oh begini nih ternyata cara dia bikin ngejebak penontonnya. Nah, saya tuh yang Andrea Hirata yang Ayah itu saya suka banget buku itu. Itu buku di lembar yang ini saya ketawa banget, di lembar ini saya bisa nangis gitu.
hanya jeda 1 lembar doang saya bisa ketawa dan bisa nangis. Cara dia membuat karakternya itu lucu banget. Nah, Mas Kian kalau ketemu buku yang lucu banget, coba pelajari. Setelah ketawa, baca lagi dan pelajari bagaimana dia membuat itu. Cara dia menyembunyikan. Karena betul, bisa bercerita yang Gigi persneling tadi itu kalau kita bahasakan seperti itu langsung di bahasa tulisan kayaknya nggak lucu gitu. Dia tuh butuh bangun theater of mind-nya penonton, butuh theater of mind-nya pembaca, apalagi novel, atau butuh kita berpikir, oh begini, oh mereka begini, kemudian jadi lucu. Gitu sih. Baik. Abdur, ini kan waktu udah lewat. Boleh, waktu boleh Bunda. Boleh. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, ini yang langsung ketawa nih Dani nih. Oke deh, saya kasih Dani deh, karena dia nanya dan dia pasti berharap. Silakan Dani. Singkat satu aja ya Dani ya. Oke, makasih Bunda Asma. Ini saya juga salah satu fan dari Kak Abdur ini. Saya ngelihat Kak Abdur di Okoja gini ketawa mulu. Saya yang sitkomnya udah nggak ada. Padahal bagus itu. Ya ini yang langsung aja to the point ke pertanyaan ya. Kak Abdur. Jadi pernah nggak sih ngalamin kalau di penulis kan writer block ya. Jadi kita mentok nggak dapat ide, terus nggak bisa ngembangin cerita. Itu pernah nggak kayak seperti itu, dan gimana cara mengatasi hal tersebut? Itu aja. Iya, terima kasih Mas Dani ya. Silakan Abdur. Sering sekali. Sampai detik ini. Bahkan ini saya dari tadi siang sedang menulis berapa 4 sampai maghrib tadi juga belum nemu ini. Aduh, dialognya apaan ya biar enak gitu. Sering banget. Nah, apa yang akan saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya tinggalin. Karena saya tahu ini saya paksain mau kayak gimana pun, saya sudah sering mengalami ini. Jadi kalau saya paksain pun saya tahu saya mentok terus. Jadi saya tinggalin. Biasanya saya tinggalin dengan main sama anak, ya nyapu rumah, jemur pakaian, kayak apa. Pokoknya saya melakukan aktivitas-aktivitas yang bukan menulis. Jadi saya tinggalin aja dulu biar pikiran tidak berpikir soal ini. Sehingga ketika saya datang lagi, pikirannya sudah fresh. Jadi apa-apa yang tadi saya pikirin soal kalau bikin kalimat ini kayaknya nggak bisa deh. Itu sudah tidak saya pikirin lagi tuh. Saya sudah datang dengan pikiran yang baik. Biasanya begitu. Dan biasanya efektif. Kadang dia hanya butuh lengah gitu. Kadang misalkan tidak bisa ditulis di pagi, ditinggalin, malam datang udah nemu. Tapi kadang dia butuh sampai besoknya, kadang sampai 2 hari itu baru nemu. Menurut saya sih, yang saya percaya adalah karena ide itu muncul dari kesadaran, maka ketika kita mentok, kita harus kembali kepada kesadaran. Jangan sampai meninggalkan keseharian, kemudian duduk untuk 73 jam hanya menulis saja gitu. Karena ide itu munculnya dari keseharian yang kita jalani sebagai manusia sehari-hari. Jadi kembali sebagai posisi itu agar menurut saya biasanya bisa dapat ide untuk tulisannya. Begitu sih Mas Dani saya. Baik, terima kasih Abdur. Saya ambil satu pertanyaan dari Fanny Kim ya di YouTube nih ya. Bagaimana? Jadi penggambaran dalam bentuk tulisan untuk menghadirkan satu adegan yang lucu di kepala. Apakah ketika menulis menyiapkan naskah komedi itu harus banyak dialog lucunya atau menjelaskan dengan detail adegannya agar terbayang kira-kira di audiens gitu, atau bagaimana situasinya? Hingga Abdur bisa langsung, wah kayaknya nih lucu nih gitu. Yang tricky sebenarnya karena dia butuh detail atau tidak atau apa segala macam, itu semuanya itu bergantung pada efektif atau tidak. Kalau dalam stand up comedy efektif atau tidak dalam ujung ceritanya. Jadi misalkan ujung ceritanya itu dia keluar dia keluar pintu, ada kulit pisang kemudian jatuh misalkan. Ujung ceritanya itu. Apa saja yang butuh kita bangun di awal sehingga itu mengantar ke situ. Yang kalau kita tambahkan, misalkan kalau kita tambahkan detail,
itu tidak membuat jadi kayak terlalu lebar. Kita tambah detail malah jadi tambah lucu. Misalkan detailnya yang kita tambah adalah dia pakai swallow hijau, misalkan. Dia jangan memakai swallow hijau. Swallow hijau ini kalau kita buang pun sebenarnya kan nggak apa-apa, tidak mempengaruhi jalan cerita. Tapi kalau tambahin swallow hijau itu diksi yang kayak swallow hijau ya, kayak lucu ya. Atau kita tambahkan lagi dengan detail apa gitu. Detail-detail yang kita tambahkan yang itu menguatkan cerita. Terkait dengan itu terkait dengan stand up comedy. Stand up comedy itu se-efektif mungkin kalimat-kalimat yang digunakan. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Pokoknya intinya itu pas saja takarannya sampai ke punchline. Kalau di cerita tulisan, menurut saya agak lebih bebas. Walaupun memang tidak boleh dia terlalu lebar juga, tapi dia punya lebih bebas karena pembaca itu tidak dibuat menunggu. Kalau kita tampil stand up, penonton itu kan datang menunggu untuk lucu. Sehingga kita harus bagaimana seefektif mungkin sampai ke titik lucunya. Tapi kalau orang baca itu dia menikmati tulisan. Kadang dia tidak menunggu kelucuan. Kelucuan itu tiba-tiba muncul kemudian dia ketawa aja gitu. Nah itu detail-detail boleh. Intinya adalah bagaimana membangun theater of mind-nya si pembaca ini seperti yang kita pikirkan, yang kita anggap lucu. Jadi dia sejalan tuh gitu. Nah itu bisa dirasain sih. Jadi kayak ceritanya apa, titik ujungnya kita tahu apa punchline-nya. Nah tinggal kita ngebangun kesananya itu. Itu sih Mbak Fani. Iya, terima kasih Abdur. Saya satu lagi ya. Boleh. Ya. Maaf. Boleh. Masih banyak yang resen, jadi saya ambil satu deh ya. Dari Masya, silakan Masya. Sudah menunggu dengan sabar nih. Ini Masya Allah Abdur banyak sekali apresiasi teman ya. Next time munculin lagi. Iya, alhamdulillah. Gitu ya. Boleh, kemudian, next time insya Allah. Iya, gitu. Mudah-mudahan masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab ya. Mudah-mudahan nanti Abdur juga bersedia kalau misalnya ada waktu. Perjuangannya susah ya. Ya kemarin Bunda, saya kalau nggak so maklum lah. Iya, sibuk pasti. Di tempat saya sinyal susah jadi agak setengah kalau mau zoom dari tempat saya. Iya, terima kasih banyak Abdur ya. Iya. Oke, silakan Mbak Masiani dari mana ya? Dari Jakarta. Domisili Jakarta. Jakarta beruntung nih hari ini ya. Iya. Oke, silakan Mbak. Ini Bang, saya mau nanya, kalau membangun komedi itu kadang-kadang hanya kena lucunya aja atau ada pesan-pesan apa gitu, etika moral gitu. Oke, ya. Ngelucu tanpa pesannya udah susah ya, apalagi ngelucu dengan pesan. Gimana nih Abdul? Kalau saya kembali lagi komedi itu titiknya adalah lucu. Komedi itu intinya adalah lucu. Pesan itu bonus. Jadi karena saya belum pernah menemukan dalam sebuah pertunjukan stand up komedi komediannya itu nggak lucu sama sekali, tapi orang pulang dan bahagia kayak dia nggak lucu sih, tapi pesannya dia bagus banget. Nggak ada, nggak ada. Dia harus lucu dulu, baru orang bisa omongin pesannya dia. Jadi intinya adalah pesan harus lucu dulu. Nah kemudian baru yang keduanya itu bergantung, tinggal bisa dimasukin atau tidak ke pesannya. Jadi kalau mau masukin pesan bisa, tidak pun bisa, tergantung dari bagaimana dalam menulisnya dan bagaimana kenyamanan si komikanya gitu. Karena ada juga komika yang sebenarnya dia mau memberikan pesan, tapi dia itu sudah terkenal sebagai komika yang bercanda-bercanda doang di panggung. Jadi ketika satu saat dia bikin materi yang ada pesannya, orang malah ketawa. Karena berpikir dia bercanda, karena selama ini tuh dia selalu bercanda di panggung. Nah gitu, memang agak tricky karena kembali lagi ke persona, kembali lagi ke ini, believable. Kalau dia ngomong gini orang percaya apa enggak gitu. Tapi intinya adalah bagaimana diatur.
bisa diatur. Kadang-kadang dari setupnya aja dia sudah menyeratkan pesan gitu. Kayak kan, aduh saya tuh nggak suka banget orang yang nyebrang tapi masih ngobrol sama orang sebelahnya gitu misalkan. Jadi tidak melihat kendaraan tapi malah asik ngobrol. Nah yang gitu. Atau bawa motor, sering banget tuh kita ketemu. Kita nggak bisa lewatin dia karena mereka 2 motor ngobrol. Oh iya. Maksud saya kalau kalian ngobrol ya bawa motor aja kan cukup. Kenapa harus 2 motor ngobrol sepanjang jalan? Nah itu sebenarnya dari dia bicara berpesan tuh maksudnya. Penonton kalau 2 motor ngobrol, nyusahin orang lain. Nah gitulah intinya gitu. Bisa Mbak Masya. Iya, baik Abdur, terima kasih. Saya ingin sekali ya sebetulnya menampung semua, tapi karena waktunya juga sudah lewat ya. Terima kasih banyak Abdur. Boleh nggak minta pesan-pesan nih buat teman-teman penulis ya, terutama yang menyelipkan humor gitu dalam tulisan dia. Apa yang bisa Abdur ini nih, sharing untuk teman-teman ini? Ada nggak sih cara biar saraf-saraf lucuan kita tuh lebih giat gitu? Nah, kalau dari saya terakhir, saya nggak tahu ini omongan entah mungkin guru saya atau dosen saya atau di mana, saya lupa saya dengar ini di mana. Tapi penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Jadi teman-teman bagaimana biar bisa menulis komedi, biar itu enak dan segala macam, maka cara yang paling pertama adalah memperbanyak referensi dengan banyak membaca. Karena tujuannya adalah menulis komedi, maka yang disasar adalah tulisan komedi. Maka tulisan komedi itu harus perbanyak dibaca. Baca dari berbagai jenis gitu. Mungkin yang kayak personal literatur seperti buku-bukunya Raditya Dika, atau mungkin seperti novel-novel yang menyelipkan komedi seperti Andrea Hirata, atau yang lain saya nggak tahu ya. Saya tahunya Andrea Hirata tuh sering banget tuh tentang bapak-bapak ngopi Melayu tuh pasti ada aja lucunya di situ. Itu kemudian novel-novel yang lain. Jadi bacaan-bacaan yang itu merangsang sense of humor kita. Nah itu sih, itu cara paling ampuh untuk menemukan sensor-sensor komedi kita. Begitu Bunda. Terima kasih Abdur, saya juga sepertinya harus belajar karena pernah coba bikin cerita lucu terus dibaca sama anak saya, terus dia bilang, dia malah mengerutkan kening gitu, Ma ini lucunya di mana? Kayaknya Bunda udah di yang ini aja deh, yang serius aja deh. Karena saya suka udah di situ aja. Cerita-cerita yang kita baca tuh kayak, wah tergugah banget, kayak aduh iya ya kok gini. Jadi ceritanya tuh nempel banget di hati gitu, kayak oh iya ya kok gini banget hidup saya kayak gitu, refleksi jadinya bagus. Baik Abdur, terima kasih. Ya, banyak sekali apresiasi buat Abdur ya, Kakak Abdur Rahim, terima kasih untuk ilmu yang diberikan, sungguh Kakak orang sekali, Masya Allah ya, terima kasih Kakak Abdur ya, banyak banget ini. Terima kasih banyak Abdur. Kita akan foto bersama setelah ini biar ada kenang-kenangannya. Sekali lagi Asma mengucapkan banyak terima kasih ya. Asma paham kesibukanmu pasti luar biasa, tapi terima kasih sudah berkenan untuk menjadi guru bagi kami semua yang hadir ya di acara Belajar dari Bintang, dan mudah-mudahan gak kapok kalau ada waktu luang, mudah-mudahan bisa follow up lagi ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan lebih banyak lagi nih dari Abdur yang komika ya, mudah-mudahan membawa inspirasi buat teman-temannya juga akhirnya bisa menulis ya yang lucu-lucu gitu ya, bisa mengakrabkan diri gitu dengan pembaca gitu, dan kemudian akhirnya kalau menyelipkan pesan-pesan menjadi lebih menyenangkan tadi gitu ya Abdur ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti acara Belajar dari Bintang malam ini, termasuk yang saat ini masih mengikuti di YouTube KBMF Official ya. Yang belum jangan lupa subscribe di YouTube channel KBMF Official, dan jangan lupa jadikan KBMF ini rumah membaca dan menulis ya. Dan satu hal, jangan pernah nulis sesuatu yang kamu sesali. Jadi entah dia lucu, entah dia komedi, entah dia misalnya novel sastra atau apapun cerita anak ya, jangan, pastikan kita tidak pernah menulis sesuatu yang kita sesali. Baik, sekali lagi terima kasih Abdur, terima kasih KBMF yang sudah memfasilitasi, dan saya undur diri, pamitan dulu.
Abdur, sampai berjumpa lagi insya Allah di acara Belajar dari Bintang yang lain ya. Saya tutup, tapi Abdur jangan kemana-mana dulu, kita akan foto bareng dulu ya. Kalau ada kurang-kurang, Asma mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bunda, terima kasih Kak Abdur atas ilmu yang sangat bermanfaat. Kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Kita foto bersama dengan salam literasi gaya. Untuk slide pertama. 1, 2. Baik, untuk slide kedua tahan dulu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Abdur atas waktunya. Sama-sama. Baik. Kita udah boleh terima kalau begitu ya. Terima kasih Abdur. Buat keluarga. Iya, siap Bunda, sama-sama. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Keren terasa nih. Materinya sangat menarik sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Abdur gitu, seorang komika sekaligus aktor gitu. Teman-teman bisa banyak belajar gitu. Betul banget. Dan gini Karima, aku mau infoin juga buat teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan, bisa nonton siaran ulangnya di YouTube channel KBM Official, dan juga jangan lupa silakan follow media sosial KBM supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Bisa di Instagram dan TikTok di @KBMF, dan juga join channel Telegram kita. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, silahkan download di Play Store dan juga install lalu buat akunnya supaya bisa membaca dan menulis di KBM App. Baik, jangan lupa juga pasang alarm setiap hari Rabu pukul 18.30 ada Belajar dari Bintang persembahan dari KBM, gratis acaranya ya Kak Sela. Akhir kata, saya Rima dan rekan saya Sela pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita ketemu lagi. Selamat malam. Malam. Selamat beristirahat.